Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 metode pemisahan farmasi Udayana akan membawakan sedikit penjelasan mengenai pemisahan minyak atsiri mentah dengan metode destilasi. Adapun anggota kelompok kami adalah Swarna Putri NIM 38, Ivana Susila NIM 39, dan Ayu Prajna NIM 40. Yuk kita mulai! Sebelum mempelajari destilasi minyak atsiri secara lebih dalam, kita harus mengenal apa sih itu minyak atsiri. Jadi, minyak atsiri ini disebut juga dengan volatile oil atau minyak terbang atau minyak yang menguap. Artinya, minyak atsiri ini didapatkan dari proses pemisahan bahan baku dengan minyak melalui pendidihan dalam air ataupun transmisi uap melalui minyak yang terkandung dalam bahan baku tersebut. Nah, minyak atsiri ini kegunaannya beragam loh, diantaranya sebagai komponen utama parfum, kosmetik, bahan farmasi, aromaterapi, bahan makanan, dan lain-lain. Adapun bahan baku penghasil minyak atsiri umumnya adalah bagian-bagian tanaman seperti bunga, daun, rimpang, biji, kulit kayu, buah, akar, dan lainnya. Minyak atsiri juga sering disebut dengan essential oil karena minyak atsiri mampu memberikan bau pada tanaman. Nah, tentunya kita sudah tahu bukan kalau Indonesia merupakan negara penghasil minyak atsiri yang penting bagi dunia. Saat ini, minyak atsiri yang beredar di dunia ada 70 macam, di mana 40%-nya tanaman penghasil minyak atsiri ini tumbuh di Indonesia loh, antara lain minyak akar wangi, minyak kenanga, minyak melati, minyak kayu putih, dan masih banyak lagi. Minyak atsiri mentah ini sendiri merupakan hasil ekstraksi minyak dari bahan baku yang belum diolah menjadi produk siap pakai. Lalu, bagaimana sih cara kita mengambil minyak atsiri dari suatu tanaman? Nah, pengambilan minyak atsiri ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Salah satunya merupakan metode destilasi yang akan dibahas pada video kali ini. Destilasi atau penyulingan adalah proses pemisahan suatu bahan berdasarkan perbedaan titik uap yang ada pada bahan, di mana jika salah satu zat dari bahan tersebut menguap, maka akan terjadi pemisahan yang sempurna. Nah, untuk melakukan proses penyulingan atau destilasi, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain bahan baku, alat penyulingan, kondensor, separator, dan tangki penampung. Untuk pemilihan bahan baku, pilihlah bahan baku yang mempunyai rendemen tinggi, di mana pengukuran rendemen ini bisa dilakukan dengan alat still distillation. Nah, sebelum disuling, bahan baku harus dirajang terlebih dahulu untuk mempermudah keluarnya minyak yang berada di ruang antar sel dalam jaringan tanaman. Kemudian, jangan lupa untuk tentukan juga perlakuan awal bahan baku, apakah bahan basah, layu, atau kering. Hal ini sangat penting karena setiap bahan baku memerlukan penanganan yang berbeda. Sebagai contoh, perlakuan nilam sebaiknya dalam keadaan kering dengan kadar air antara 22-25%. Nah, apabila yang masuk ketel merupakan nilam basah, maka waktu destilasi yang dibutuhkan akan relatif lebih lama dan akibatnya kos produksi menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah alat penyulingan. Untuk mendapatkan produk minyak atsiri yang berkualitas, gunakanlah alat yang tidak bereaksi ataupun menimbulkan kontaminasi terhadap produk minyak. Material yang baik adalah dengan gelas atau Pyrex dan stainless steel. Untuk material gelas hanya mampu untuk skala laboratorium, sedangkan untuk skala industri biasanya digunakan stainless steel. Adapun jenis material stainless steel mulai dari yang paling bagus antara lain material pharmaceutical grade, material food grade, material mild steel galvanized, dan material mild steel. Untuk keperluan destilasi minyak atsiri biasanya digunakan material food grade. Perlu diperhatikan juga penggunaan jaket ketel atau skat kalor jika proses penyulingan berada di daerah dingin seperti di pegunungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kehilangan kalor panas. Kemudian, jangan lupa dipasang juga aksesoris kontrol dan safety device yang minimal berupa termometer, manometer tekanan, dan safety valve untuk alat destilasi yang menggunakan boiler. Selanjutnya adalah kondensor. Alat ini digunakan untuk kondensasi uap yang keluar dari ketel. Prinsip kerja alat ini adalah merubah fase uap menjadi fase cair karena pertukaran kalor pada pipa pendingin. Pada alat berskala laboratorium biasanya digunakan kondensor lurus, sedangkan untuk skala industri harus menggunakan kondensor yang lebih besar lagi. Kondensor yang digunakan untuk skala produksi biasanya berbahan stainless dalam bentuk pipa spiral agar kontak dengan air pendingin lebih lama dan area perpindahan kalor juga lebih panjang.
Selanjutnya adalah separator. Alat ini berfungsi untuk memisahkan minyak atsiri dengan air berdasarkan perbedaan berat jenis. Separator untuk alat suling sistem kukus Kohobashi terdiri dua macam, yaitu untuk minyak dengan density yang rendah dan untuk minyak dengan density yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tangki penampung. Tangki penampung digunakan untuk menampung minyak atsiri yang biasanya berasal dari bahan gelas atau stainless steel. Nah, untuk bahan gelas biasanya digunakan botol gelap agar minyak terhindar dari masuknya sinar matahari langsung sehingga tidak menurunkan kualitas minyak. Nah, selanjutnya yuk kita bahas metode destilasi. Terdapat beberapa jenis metode destilasi dan diantaranya yang cocok untuk mengekstraksi minyak atsiri dari bahan baku adalah destilasi dengan sistem rebus atau disebut juga dengan water distillation, destilasi dengan air dan uap atau disebut juga dengan water and steam distillation, dan destilasi dengan uap langsung atau juga disebut dengan direct steam distillation. Yang pertama adalah destilasi dengan sistem rebus atau disebut dengan water distillation. Cara penyulingan dengan sistem ini adalah dengan memasukkan bahan baku baik yang sudah dilayukan, kering, ataupun bahan basah ke dalam ketel penyulingan yang telah berisi air kemudian dipanaskan. Selanjutnya, uap yang keluar dari ketel dialirkan dengan pipa yang dihubungkan dengan kondensor. Uap yang merupakan campuran uap air dan minyak akan terkondensasi menjadi cair dan ditampung dalam wadah. Selanjutnya, cairan minyak dan air tersebut akan dipisahkan dengan separator pemisah minyak dan air untuk diambil minyaknya saja. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menyuling minyak aromaterapi seperti mawar dan melati. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketel terbuat dari bahan anti karat seperti stainless steel, tembaga, atau besi berlapis aluminium. Yang kedua adalah destilasi dengan air dan uap atau disebut juga dengan water and steam distillation. Penyulingan dengan air dan uap ini juga biasa dikenal dengan sistem kukus. Cara ini sebenarnya sama dengan sistem rebus, hanya saja bahan baku dan air tidak bersinggungan secara langsung karena dibatasi dengan saringan di atas air. Cara ini adalah cara yang paling banyak dilakukan dalam dunia industri karena cukup membutuhkan sedikit air sehingga bisa menyingkat waktu proses produksi. Metode kukus ini biasa dilengkapi dengan sistem Kohobashi, yaitu air kondensat yang keluar dari separator masuk kembali secara otomatis ke dalam ketel agar meminimkan kehilangan air. Sistem kukus Kohobashi ini lebih menguntungkan oleh karena terbebas dari proses hidrolisa terhadap komponen minyak atsiri dan proses difusi minyak dengan air panas. Selain itu, dekomposisi minyak akibat panas akan lebih baik dibandingkan dengan metode uap langsung. Metode penyulingan dengan sistem kukus ini dapat menghasilkan uap dan panas yang lebih stabil karena tekanan uap yang konstan. Yang ketiga adalah destilasi dengan uap langsung atau disebut juga dengan direct steam distillation. Nah, pada sistem ini, bahan baku tidak kontak langsung dengan air maupun api, namun hanya uap bertekanan tinggi yang difungsikan untuk menyuling minyak. Prinsip kerja metode ini adalah membuat uap bertekanan tinggi di dalam boiler, yang kemudian uap tersebut dialirkan melalui pipa dan masuk ketel yang berisi bahan baku. Uap yang keluar dari ketel dihubungkan dengan kondensor, selanjutnya cairan kondensat yang berisi campuran minyak dan air dipisahkan dengan separator yang sesuai dengan berat jenis minyak. Penyulingan dengan metode ini biasa dipakai untuk bahan baku yang membutuhkan tekanan tinggi pada proses pengeluaran minyaknya, seperti gaharu, cendana, dan lain-lain. Setelah proses destilasi dari ketiga metode tersebut, maka akan didapatkan minyak dari bahan yang masih bergabung dengan air destilasi. Oleh karena itu, harus dilakukan pemisahan dengan cara yang paling umum, yaitu ekstraksi. Karena air bersifat polar dan minyak yang terbentuk cenderung tidak larut di dalam air atau non-polar, maka ekstraksi dilakukan dengan penambahan pelarut non-polar sehingga minyak akan terlarut pada fase organiknya dan tidak bercampur dengan air. Nah, yang terakhir adalah metode standarisasi. Standarisasi merupakan proses penyeragaman mutu atau kualitas yang terkait dengan khasiat dari suatu zat atau senyawa yang diuji. Adapun beberapa parameter yang biasanya dijadikan standar untuk mengenali suatu minyak atsiri adalah organoleptik, bobot jenis, indeks bias, dan kelarutan dalam alkohol. Uji organoleptik bertujuan untuk pengenalan dan pendeskripsian awal secara sederhana dan seobjektif mungkin.
Bobot jenis menunjukkan perbandingan antara bobot minyak dengan bobot air pada volume yang sama. Nah, bobot jenis ini merupakan suatu kriteria penting dalam menentukan kemurnian minyak atsiri. Umumnya, bobot jenis minyak atsiri berkisar antara 0,800 sampai 1,180. Semakin besar fraksi berat yang terkandung dalam minyak, maka semakin besar pula nilai densitasnya. Indeks bias merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya di dalam udara dengan kecepatan cahaya di dalam minyak atsiri pada suhu tertentu. Komponen-komponen minyak atsiri dapat mempengaruhi nilai indeks bias. Semakin banyak senyawa berantai panjang atau komponen gugus oksigen yang ikut tersuling, maka semakin sulit cahaya untuk dibiaskan. Nah, semakin besar indeks bias suatu minyak atsiri, maka semakin baik kualitas minyak atsiri tersebut. Selanjutnya adalah kelarutan dalam alkohol, yang merupakan nilai perbandingan banyaknya minyak atsiri yang larut sempurna dalam pelarut alkohol. Nah, semakin kecil kelarutan minyak atsiri dalam alkohol, maka kualitas minyak atsirinya akan semakin baik. Sekian video dari kami, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan selalu.